Ini yang menjadi ungkapan hati kami, biarlah hidup kami membuktikan kebesaran Tuhan dimanapun kami berada. Dalam setiap langkah, dalam setiap tindakan kami, dalam setiap tutur kata kami, dalam segala aktivitas kami, baik dalam pekerjaan, usaha, bahkan setiap studi sekolah kami. Biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan dan boleh memunculkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap orang yang melihat setiap kami, mereka boleh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapak, sebentar kami bersama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kami percaya firman adalah kebenaran, dan kami percaya kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami semua. Kami berdoa, bukan hanya kami cakap sebagai pendengar firman Tuhan, tapi biarlah kami semua dimampukan melakukannya, danlah hidup kami semua nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami siap sambut firman-Mu di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dan silakan duduk setiap Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa di dalam kasih dan kebaikan Tuhan bagi setiap kita semua. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara sekalipun sudah di masa-masa minggu tenang. Karena beberapa hari lagi akan ada pemilihan, tetapi kita tetap tidak bisa tenang. Karena kita harus tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kan begitu ya? Jadi biarlah setiap kita terus bernyala-nyala dan firman Tuhan katakan bernyala-nyala dan terus layani Tuhan. Itu yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Oke, dan di hari ini saya mau mengajak kepada setiap kita semua untuk membuka firman Tuhan di dalam Matius pada pasalnya yang keempat. Di dalam Matius pada pasalnya yang keempat, saya akan ajak setiap kita biasa untuk membacakan ayat ini secara berganti-gantian. Dimulai saya yang pertama, saudara yang kedua, kita akan bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-11. Karena di dalam minggu ini, bahkan di bulan Februari ini kita memiliki satu tema besar di gereja, ya di mana tema besarnya adalah kuat dan teguh di dalam Kristus. Itu tema besar bulan Februari. Dan di dalam setiap minggunya kita semua mau diarahkan bagaimana supaya setiap kita bisa kuat dan teguh di dalam Kristus. Nah, salah satu judul khotbah di hari ini yang mau saya sampaikan kepada saudara berkaitan dengan menang atas ujian. Nah, itu judul khotbahnya di hari ini. Maka dari itu kalau kita mau belajar tentang ujian, mari kita bersama-sama mencontoh dari peristiwa Yesus yang dicobai di padang gurun dalam Matius pada pasalnya yang keempat, ayat pertama sampai dengan ke-11. Saudara yang sudah dapat bisa berkata amin. Yang bawa Alkitab buka Alkitab, yang bawa tab buka Alkitab. Ya begitu kan, walaupun sama-sama tab begitu toh. Ya, Matius pasal keempat ayat 1 sampai 11. Saya bacakan lebih dulu bagi saudara sekalian. Kedua nanti saudara yang akan membacakan. Dalam judul perikopnya pencobaan di padang gurun. Itu judul perikopnya. Yang pertama dikatakan begini Bapak Ibu. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, saudara sekalian. Dan setelah berpuasa 40 hari, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bupungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya seluruh kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, dan hanya kepada dia sajalah. Sama-sama itu yang ke-11, 2, 3 ya.
Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, kalau saudara mau belajar tentang ujian, kita bisa mencontoh dari peristiwa yang Yesus alami. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak, tapi bagaimana mungkin Yesus dicobai? Dia itu Tuhan. Dan kita semua percaya Yesus adalah Tuhan, betul nggak? Yesus Tuhan, dia Raja, dia Allah itu sendiri. Tapi kenapa kalau kita mau belajar tentang pencobaan, belajar dari Yesus? Jelas, Yesus kalau menghadapi pencobaan pasti menang. Beda dengan kita sebagai manusia yang sudah dikandung di dalam dosa, yang punya kecenderungan berbuat dosa. Maka dari itu Pak, beda dong, harusnya dibedakan antara kita dengan Yesus. Tapi kalau kita mau belajar firman Tuhan, sebenarnya tidak ada bedanya. Kenapa? Karena Yesus pada saat itu memakai tubuh jasmani seperti kita. Dia sama dengan kita. Yang membedakan hanyalah dia dikandung oleh Roh Kudus, kita dikandung oleh benih dari ayah kita. Itu bedanya. Tapi secara fisik, secara tampilan, secara pertumbuhan sama, nggak ada bedanya. Sama-sama waktu kecil butuh ASI. Nggak ada tuh Yesus karena dia dikandung Roh Kudus, tiba-tiba pada saat dia lahir langsung makan Brenebon. Langsung orang tuanya sediakan rage. Nggak mungkin. Semua itu dalam proses yang sama dengan kita, sama antara saudara dan saya. Tapi dari setiap ayat-ayat ini, sebenarnya Alkitab memberitahu dan mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa menang atas pencobaan. Kenapa? Karena Yesus menang dan kita pun percaya juga bisa menang. Percaya bahwa setiap kita juga bisa melewati semuanya. Asalkan kita berjalan dan mencontoh seperti apa yang Yesus lakukan. Yang seringkali kalau kita merenungkan hidup kita, kenapa seringkali kalau kita menghadapi pencobaan kalah ya? Aduh Pak, saya sih menghadapi Pak, bahkan seringkali bertubi-tubi Pak, seringkali kalau pencobaan itu datang Pak, aduh nggak ada pemberitahuan. Dan memang nggak pernah dia memberitahu. Tapi kalau kita mau pegang bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, di mana dalam 1 Korintus 10:13 berkata bahwa pencobaan yang kamu alami itu apa? Itu apa? Coba kita buka ayatnya sekilas sambil batasi Matius 4. Dikatakan begini, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan garis bawahi yang pertama, biasa. Bukan binasa. Biasa. Jadi tidak ada satupun yang bisa bilang, aduh pencobaannya berat. Tapi firman Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami biasa. Jadi kalau saudara percaya ada ujian, ada cobaan, saudara harus punya mindset dulu bahwa itu biasa. Gitu. Jangan punya mindset, aduh Pak berat, aduh Pak sulit, aduh susah. Maka kalau kita sudah punya konsep seperti itu pertama, maka kita akan sulit untuk maju. Tapi kalau kita melihatnya semua biasa, maka saudara punya satu kepastian dan keberanian untuk saudara maju menghadapinya. Saudara, ini yang biasa yang sudah cukup umur pasti ingat pertandingan antara Mike Tyson dengan Evander Holyfield. Wah, masih ingat toh? Jangan ingat digigitnya. Karena peristiwanya adalah menggigit telinganya. Tapi lihatlah bajunya. Nah, ada yang masih ingat bajunya? Yang dipakai Evander Holyfield dengan tulisan Filipi 4 ayat 13 yang berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada. Pada saat kita memegang kalimat demi kalimat firman Tuhan ini, maka sekalipun kita belum menghadapi pencobaannya, kita berani melangkah maju. Tapi bayangkan kalau yang kita lihat gunung yang besar, aduh Pak, naiknya mampu atau enggak gitu. Aduh Pak, bagaimana mendakinya? Gunungnya tinggi sekali, enggak mungkin lah. Maka kita enggak akan pernah bisa menang. Makanya pandanglah segala ujian,
Cobaan itu adalah satu perkara yang biasa. Bahkan selanjutnya dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi dikatakan apa? Selanjutnya dikatakan begini. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ingat biasa. Katakan bersama biasa. Yang kedua, yang tidak melebihi kekuatan. Jadi jangan bilang gak kuat. Gitu. Orang kalau gak kuat kan karena gak bisa mengangkatnya. Betul gak? Tapi dikatakan gini, tidak melebihi. Kenapa orang banyak yang menyerah dalam menghadapi pencobaan? Saudara, biasa ibu-ibu nih yang sering kali nonton drakor-drakor. Ada kebiasaan orang-orang di sana yang pada saat punya masalah berat gak bisa diatasi, mengakhiri hidup. Bunuh diri. Begitu banyak cacian, makian, fitnahan orang. Wah, media sosial. Masyarakat banyak mengintimidasi, menjatuhkan, membuat kata-kata ini gak kuat. Bunuh diri. Padahal kalau kita mau garis bawahi kalimat firman Tuhan, Tuhan sendiri dan melalui firman-Nya, melalui Paulus berkata, itu tidak melebihi kekuatan manusia. Dan yang luar biasa dikatakan, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui tidak akan mungkin melampaui kekuatan kita. Tuhan tahu takarannya. Tuhan tahu kapasitasnya berapa besar. Jadi, jangan cepat-cepat menyerah dan bilang, aduh Tuhan gak bisa. Aduh Tuhan sulit, aduh Tuhan sudah gak kuat. Tuhan angkat beban ini. Dan lain sebagainya. Karena dikatakan begini selanjutnya. Karena pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Kalimatnya, beri jalan keluar. Jadi kalau saudara menghadapi pencobaan, jangan bilang, Tuhan caranya bagaimana, jalan keluarnya gimana. Dia akan memberikan. Kapan dia memberikan, saya nggak tahu. Tapi dia akan memberikan kepadamu jalan keluar menghadapi pencobaannya. Sehingga apa? Kita dapat menanggungnya. Kita tetap harus menanggungnya. Kita tetap harus menjalaninya. Tapi kabar baiknya, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Bayangkan, biasa tidak melebihi kekuatan manusia, dan yang terakhir, Dia kasih jalan keluar. Kurang enak apa? Betul nggak? Kurang enak apa? Makanya yang seharusnya setiap kita hari ini lakukan dalam hidup, seperti ayat ini katakan. Coba saya teringat ayat ini, 1 Tesalonika 5. Ayat ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18. Baca sama-sama. 2, 3 ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukurlah. Siapa yang gak pernah bersyukur? Semua kita pasti pernah bersyukur, betul gak? Saya sering kali di Manado gitu. Pak, ada di gereja? Ada. Kenapa? Oh iya Pak, kita mau ke gereja. Oh, mau ngapain Pak? Iya, kita baru beli oto, minta tolong didoakan. Mengucap syukur gitu. Mengucap syukur karena oto mobil baru. Pak, ada waktu hari Jumat. Oh, ada, kenapa? Iya, kita ada bikin ibadah ucapan syukur ulang tahun. Ulang tahun mengucap syukur. Papa, ada waktu enggak Pak? Karena kita baru diterima kerja. Mau bersyukur, mau ajak makan. Oh, kita kan makan. Makanya pendeta enggak pernah turun-turun nih beratnya. Karena diajak makan begitu. Kenapa? Karena baru dapat pekerjaan. Enggak pernah ada yang telepon, Pak. Ada waktu Pak ke rumah, kenapa? Karena kita baru di PHK. Pak,
Ada waktu datang ke rumah. Kenapa? Karena Oto baru tarik leasing. Gitu. Pak, ada waktu Pak. Kenapa? Karena kita suami meninggal, kita mau mengucap syukur gitu. Pak, Bu, seringkali yang disebut ibadah ucapan syukur selalu hal yang baik. Tuh. Dapat kerja, dapat mobil baru, dapat jabatan baru, dapat untung besar. Kita mengucap syukur. Tapi pertanyaannya, kalau itu terbalik, kehilangan mobil, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, apakah kita masih tetap mengucap syukur? Karena firman Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam segala. Alkitab tidak mengajarkan mengucap syukur kalau kamu mendapatkan hal baik, tapi mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu bukannya mau manusia, tapi itu yang Allah kehendaki bagi kita semua. Jadi kehendak Allah bukan supaya kita mengucap syukur karena berkat. Tapi kehendak Allah, kita mengucap syukur sekalipun hari ini kita menganggap belum diberkati. Gak gampang. Tapi saya mau bilang sama saudara, itu kekristenan. Waktu ibadah tahun baru, kalau saudara lihat YouTube di Manado, pas mau ibadah tahun baru, saya tiba-tiba Tuhan gerakan, saya hubungin satu jemaat, Bu, pagi-pagi. Nanti datang ibadah. Oh ya datang Pak Pendeta. Kenapa Pak? Boleh bersaksi, saya bilang gitu. Aduh Pak, nanti kita pakai suami. Oke. Oh iya oke Pak, nggak apa-apa. Kita bersaksi. Nah, jadi sepasang suami istri ini baru mengalami musibah. Suaminya itu tiba-tiba pada saat bekerja muntah darah. Drop. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Istrinya kerja di dinas kesehatan. Wah, muntah. Buang air, darah, semua. Singkat cerita, ya saya nggak perlu banyak-banyak bilang apa, kenapa begitu. Singkat cerita, suaminya ini mengalami asam lambung akut. Gitu. Rusak semua. Hancur. Ya karena mungkin juga ada gaya hidup yang salah. Gitu. Wah, selalu mengeluarkan banyak darah. Gitu. Nah, cukup lama dia di rumah sakit. Bolak-balik rumah sakit 5 hari. Biasa kan BPJS begitu ya. 5 hari di rumah sakit, harus kembali dulu. Masuk lagi, bolak-balik terus. Saya mengunjungi pada saat dia di rumah sakit suatu ketika, ya kita berdoa. Biar Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Singkatnya, pada saat semuanya selesai, sebulan lebih, mungkin 1,5 bulan proses Tuhan bagi keluarga ini. Bolak-balik rumah sakit. Saat suaminya sembuh pun berkata, aduh gimana sih? Kok makannya begini? Karena gak bisa makanan yang aneh-aneh. Harus bubur, harus makanan-makanan yang benar-benar dipilih karena masih mungkin belum pulih begitu kondisi lambungnya. Di akhir Desember kalau tidak salah, saya lupa tanggalnya, dia bilang sama saya, Pak boleh datang ke rumah, kita mau mengucap syukur. Oh ya kita datang, saya sama istri datang. Ya sama keluarga aja gitu. Kita bersyukur, dia bersyukur karena bisa melewati semuanya, bisa keluar dari rumah sakit dan seterusnya begitu. Dia juga dalam proses pembangunan rumah dan lain sebagainya. Kita berdoa. Dan pada saat di sana, saat saya berdoa, ya saya hanya berdoa Tuhan pulihkan. Semoga keluarga ini tetap kuat dalam Tuhan karena segala sesuatu yang terjadi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan dan lain sebagainya. Karena gaya hidup di dalam. Nah, terus suatu ketika pada saat kami pulang, istri saya tanya begini, kok kamu gak doain supaya dia sembuh gitu?
Kok kamu gak berdoanya supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan secara dari ujung kepala sampai ujung kaki, sembuh total. Tapi saya jarang mengucapkan itu. Tapi yang saya ucapkan, biarlah Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan, rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Dia boleh melihat kemuliaan Tuhan dari semua peristiwa yang ada. Terus saya bilang begini sama istri saya. Untuk Tuhan menyembuhkan itu seperti Tuhan membalikkan tangan. Cepat, singkat, tidak rumit. Tapi untuk Tuhan mengubah kehidupan manusia, itu seringkali perlu dihajar. Dan saya mau bilang sama saudara, jangan sampai kita kena hajar untuk kita bisa berubah. Pada akhirnya saya, dalam mindset berpikir saya, bahwa ternyata seringkali Tuhan menggunakan ujian dan cobaan untuk membentuk setiap kita. Pertanyaannya, siap atau tidak kita? Gak berapa lama, minggu ketiga Januari, saya ditelepon sama jemaat. Saya gak angkat. Pagi-pagi jam 9 pagi. Lalu jam 11 masuk lagi telepon, saya angkat. Terus saya tanya, kenapa? Pak, ini Oma Evi sudah sekarat. Bapak berdoa begitu. Akhirnya, oh iya kita berdoa, saya sudah sekarat. Saya masih bisa bicara, komunikasi, sudah nggak bisa Pak gitu. Karena sudah sekarat. Jadi Oma ini waktu masa pandemi, anaknya satu-satunya meninggal. Nggak berapa lama, selang 1 minggu atau 2 minggu, suaminya meninggal. Dalam waktu yang begitu berdekatan di masa pandemi. Ya memang pada saat itu pakai protokol COVID. Kita pun nggak ngubur ya secara langsung, tapi dari jauh. Mungkin dalam kondisi yang demikian, ditinggal sendiri, mengalami drop begitu ya. Dan akhirnya tambah lama tambah drop. Lalu dalam kondisi seperti itu, saya bilang sama pengerja yang menelpon saya bilang, ya sudah kalau nggak bisa komunikasi, taruh aja teleponnya di kupingnya. Saya katakan begitu. Terus saya doa. Tuhan berkati Oma Evi, Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepadanya, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu kepadanya. Biarlah Tuhan yang nampak dalam hidupnya, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mengucapkan satu kata sembuh. Kenapa? Karena bagi kita, seringkali kesembuhan itu yang terbaik. Tapi bagi Tuhan belum tentu itu yang terbaik. Bagi kita, sembuh itu jalan terbaik. Tapi mungkin bagi Tuhan gak terbaik. Saya hanya melihat dalam kondisi yang sedemikian, bukankah lebih indah pada saat dia harus bertemu dengan keluarga yang sudah lebih dulu meninggal. Dan bukankah Alkitab yang mengajarkan kepada kita, Mazmur 116 ayat yang ke-15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dalam Wahyu pada pasal 14 ayat 13, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, mereka telah berjeri lepas dari segala jeri lelah mereka dan perbuatan mereka mengikuti mereka. Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah, perhatikan kalimatnya, mati untung, berharga kematian, berbahagia. Dari 3 kata ini, mana yang merugikan? Untung, berharga, berbahagia. Semua hal yang baik. Betul nggak? Tapi kenapa seringkali kematian menjadi momok termasuk bagi orang Kristen? Padahal tidak ada satupun kata Alkitab yang mengatakan kematian itu harusnya disesali. Tapi justru Alkitab mengajarkan kematian itu berharga, berbahagia. Singkat cerita, pada saat acara kedukaan penghiburan, saya nggak bisa isi karena dari 3 Januari sampai 3 minggu batuk-batuk nggak berhenti begitu.
Jadi saya sebenarnya nggak mau pimpin ibadah kedukaan. Saya bilang saya hadir aja begitu. Lalu aduh Pak Gembala, ini banyak jemaat yang hadir karena kita ada di Sonder. Sonder itu kan gereja di desa yang kalau acara-acara seperti itu banyak orang kumpul. Saya bilang oke deh, dalam hati saya oke, saya akan pergi, saya akan pimpin ibadah. Saya pimpin ibadah, saya saksikan ini. Saya khotbahkan hal-hal seperti ini. Bahwa kematian itu gak perlu takutkan. Saya saksikan apa yang saya doakan. Saya tidak mendoakan supaya Tuhan sembuhkan dia dan seterusnya. Tapi saya lebih suka condong mendoakan Tuhan jumpai. Dan Tuhan nyatakan yang terbaik bagi hidup. Sampai beberapa jam kemudian dia meninggal. Dan Bapak Ibu tahu, hari Minggunya itu jadi pembicaraan di Sonder. Gereja kamu khotbah-khotbahnya bagus-bagus ya gitu. Khotbah-khotbahnya memberkati ya. Beda ya. Kenapa? Mungkin banyak seringkali orang pada saat kematian hanya mendengar khotbah. Hal yang disayangkan. Ingat kenangan bersama dia begitu. Semua membawa kepada hal yang sedih. Aduh. Tapi tahukah bahwa kita punya pengharapan dalam Kristus? Itulah yang harus kita kejar. Bukan lagi harus menyesali, aduh kenapa begini, kenapa Tuhan panggil lebih cepat. Dan lain sebagainya. Tapi kita lupa. Seringkali kita hanya hanyut mengikuti irama lagu yang berkata, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Bener nggak? Ayo. Hatiku rindu ke sana benar. Kalau yang benar mari maju ke depan bersama-sama. Begitu kan? Tapi kita senang menyanyikan hatiku rindu ke sana. Lalu refnya sampai nangis-nangis. Tak lama lagi gitu. Tuhanku datanglah. Kedatangan Tuhan hanya dua. Tuhan datang di awan-awan dan Tuhan datang menjemput kita secara pribadi. Itu kedatangan. Tapi kita berkata, tak lama lagi Tuhan datang. Bawa saya masuk sana. Tapi pada saat dijemput gak mau. Tapi seringkali itu kita lakukan. Makanya belajar seperti Yesus. Saat kita menghadapi ujian, bagaimana kita bisa menang. Kembali ke Matius 4, saya akan cepat. Ini udah langsung kemana-mana ini. Karena jarang-jarang khotbah di Jakarta ya. Jadi panjang kesalahan. Matius 4 ayat yang pertama, dikatakan begini Bapak Ibu. Matius 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang pertama, yang harus kita ingat bagaimana supaya kita bisa menang atas pencobaan. Yang pertama, ingatlah bahwa ujian dan pencobaan ada dalam rencana Tuhan. Kayaknya gak populer nih kata-katanya. Ujian dan pencobaan ada dalam rencana Tuhan. Ingat, Yesus dibawa oleh Roh yang mengartikan bahwa Roh di sana huruf besar. Roh Kudus yang bawa Yesus untuk apa? Dicobai. Roh membawanya untuk dicobai. Pak, kan Tuhan Alkitab berkata, Tuhan gak pernah mencobai. Memang bukan Tuhan yang mencobai. Yang mencobai siapa? Iblis. Tapi yang bawa siapa? Saudara pahamnya gitu. Iya, memang Tuhan gak mencobai. Iblis yang mencobai. Tapi dalam rancangan Allah, seringkali Allah membawa kita masuk ke dalam satu situasi yang iblis buat untuk menunjukkan kemurnian daripada iman kita. Maka kalau hari ini kita sadar bahwa pencobaan atau ujian ada dalam rencananya Allah, jadi jangan cepat-cepat minta diangkat pencobaannya. Jangan minta cepat-cepat Tuhan sudahi, tapi nikmati. Karena ujian itu sebuah perjalanan. Yang jadi pertanyaannya, dalam perjalanannya, saudara mau terus maju, saudara turun dari perjalanan, atau saudara balik arah?
Kalau saudara sadar bahwa ini ada dalam rencananya Allah, berarti ayat yang berkata Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu yang harus kita pegang. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama untuk kita bisa menang, pahami dan sadari bahwa ujian ada dalam rencana Allah. Karena dia dalam rencana Allah, ingat, semuanya itu adalah maksud Tuhan memproses iman kita dan memurnikan iman kita, dan pada akhirnya memperbesar kapasitas kita. Saya tidak promosi karena labelnya belum dicopot. Masuk YouTube, ini bukan endorse karena tidak dibayar. Kalau saudara, hidup saudara hari ini punya kapasitasnya 600, maka saudara akan terima 600. Mau air 1 tangki truk saudara punya, dimasukkan dalam sini, tetap 600. Sekalipun saudara dapat mata air yang tidak pernah habis airnya, saat masuk dalam hidup saudara, tetap hasilnya 600. Tuhan kan sumber segala sumber yang tidak terbatas. Dia sanggup mencurahkan semuanya, betul? Tapi kalau kapasitas kita hanya 600, saudara tidak akan pernah menerima lebih. Hasilnya tetap. Bagaimana supaya saudara bisa terima kapasitas yang besar? Bagaimana? Bagaimana supaya botol ini bisa membesar? Yang pasti dipanasi dulu. Betul nggak? Dipanasi lagi, habis dipanasi, ditarik lagi, diperlebar lagi, dipanjangi lagi, dibentuk lagi, untuk bisa kapasitas 600 menjadi 1.500. Dan tahukah Bapak Ibu, dipanasi, ditarik, dibentuk, itu kan sakit. Saya pun sakit. Tapi kalau saudara melihat yang lebih besar, relakan untuk ditarik, relakan untuk dipanasi, relakan untuk dibentuk ulang. Karena itulah yang Tuhan akan untuk memperbesar kapasitas kita. Kenapa Yesus perlu dicobai? Dia itu Tuhan kok. Dia itu Allah kok. Gak perlu dia dicobai. Tapi kenapa dia harus dicobai? Bahkan sebelum memulai semua, dia harus melewati. Ingat, Yesus belum turun dalam pelayanan. Yesus baru dibaptis. Kalau saudara baca pasal 3, kalimat terakhirnya, itu tentang Yesus dibaptis. Kalau nggak salah, betul ya? Langsung masuk, ya kan? Lalu terdengar ada surga, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Langsung habis baptisan, maka Yesus dibawa oleh, belum melayani, belum lakuin apa-apa. Kenapa harus diproses dan dipanasi terlebih dahulu? Supaya tidak tinggi hati. Bayangkan kalau ini terjadi, dia tidak melewati apa-apa. Pada saat dia minta, Tuhan dengar. Pada saat dia mau apa, yang Yesus katakan selalu gini, aku bersyukur karena engkau mendengarkan aku. Betul enggak? Itu yang selalu diucapkan dalam doa. Tahukah Bapak, bahwa ternyata ujian ada dalam rencana Tuhan. Yang kedua, kita kembali ke dalam Matius pasal yang keempat. Dikatakan begini, ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua yang harus kita pegang untuk menang atas ujian. Yang pertama, sadari bahwa ujian ada dalam rencana Allah. Yang kedua,
ujian harus diatasi atau dilawan dengan firman Tuhan. Gak ada cara lain. Gak ada strategi yang lain. Saudara mau cari strategi apapun menghadapi ujian, hanya saudara bisa lawan dengan firman Tuhan. Makanya rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Karena itulah senjatanya. Makanya di Manado, Teens Youth sekarang udah punya grupnya. Grup baca Alkitab tiap hari. Wow. Dari Teens. Makanya anak saya, aduh masih ada nih tugas, baca Alkitab belum, kasih laporannya, harus baca, karena harus kirim report begitu. Laporan tiap hari, udah baca segini, ini yang didapat begitu. Itu dididik dari Teens. Dari remaja. Kenapa? Karena hanya satu cara untuk menangkis setiap serangan iblis, ujian yang iblis buat dalam hidup kita, cobaan yang iblis kerjakan dalam hidup kita. Hanya satu cara melawannya, yaitu dengan firman. Gak ada dengan lain. Gak ada dengan saudara jampi-jampi air saudara lawan. Bisa. Hanya dengan firman. Kenapa kita harus mengerti firman Tuhan? Karena iblis juga pakai firman. Betul nggak? Coba lihat ayat yang ketiga, yang kelima. Dikatakan apa? Lalu berkatalah kepadanya, iblis kan yang berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ini iblis yang ngomong. Terus iblis bilang apa? Sebab ada, dia ambil Alkitab loh. Dia pakai ayat Alkitab saudara loh. Karena ada tertulis. Jangankan sejak di Yesus, sejak Adam dan Hawa pun iblis pakai Alkitab. Pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan. Lalu pertanyaannya, kalau kita berkata, apa? Gampanglah itu. Pokoknya tengking jo. Gitu. Gak selesai ditengking, saudara harus mengerti firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena yang Yesus lawan dari setiap ujian dan cobaan, Yesus selalu menggunakan firman Tuhan untuk mengalahkan iblis. Gak ada cara lain. Amin. Jika firman Tuhan merupakan senjata bagi kita dalam menghadapi ujian, maka seharusnya semua orang percaya harus punya komitmen untuk membaca Alkitab dan menggali firman Tuhan dengan pengertian yang benar. Kemarin saya kunjungi teman di daerah Tambun, Bekasi. Terus dia cerita sama saya, aduh Pak Pendeta, iya sekarang perusahaan semuanya susah, harus sertifikasi. Bahkan Pak Pendeta bagian keuangan harus sertifikasi. 2 tahun habis sertifikasi ulang dan seterusnya, biayanya cukup mahal. Kenapa itu dilakukan? Supaya expert. Supaya terlatih. Betul. Bayangkan, dalam dunia pekerjaan kita butuh untuk dibina, diajar, latihan lagi, hadapi ujian lagi, selesaikan tugasnya lagi, selesaikan soal-soal lagi. Untuk apa? Melatih kita kalau di pekerjaan kita menghadapi, kita tahu cara menghadapi. Itu di pekerjaan. Bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari? Maka itu kita butuh firman untuk menghadapi. Amin. Yang terakhir, Matius 4 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ingat, kemuliaan itu tidak datang di depan. Kemuliaan itu selalu datang belakang. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan muliakanlah hidupku. Kalau kita belum diproses, kita gak akan pernah lihat kemuliaan. Apakah Yesus tidak bisa memerintahkan malaikatnya? Iblis berkata, ada tertulis malaikatnya akan menatap. Betul gak? Ada janjinya. Tapi
Yesus tidak lakukan. Kenapa? Dia harus selesaikan semua. Saat sudah selesai, barulah malaikat datang. Seringkali kita ingin cepat-cepat Tuhan mengangkat beban kita. Tuhan mengangkat persoalan kita. Tuhan mengangkat problem kita. Tapi tanpa kita sadar, kita yang harus menyelesaikan. Tanpa sadar, seringkali Tuhan izinkan dan biarkan kita untuk kita selesaikan. Bukan Tuhan gak memperhatikan, tapi Tuhan mau melihat sejauh mana kita. Saudara yang sudah punya anak pasti paham. Anak saudara masih kecil, saudara akan bantu. Rela saudara bantu. Saudara lagi aktivitas, saudara akan tinggalkan aktivitas. Tolong anak saudara yang masih balita pada saat dia menghadapi kesulitan. Pada saat dia jatuh. Tapi kalau seumur 17 tahun jatuh, apa yang saudara lakukan? Malah dimarah-marahin, matamu di mana gitu kan. Kenapa? Bukan beda orang tuanya, tapi caranya yang berbeda. Seringkali Tuhan ingin mengangkat kita dalam satu tingkatan dari tingkatan tertentu ke tingkatan yang lain. Saudara mungkin pernah berpikir gini, Pak, dulu waktu cinta Tuhan mula-mula tiap kali doa dijawab gitu. Pernah gak saudara ngerasain gitu? Wah Pak, baru pertama-tama cinta Tuhan Pak. Kayaknya tuh Pak, doa itu manjur Pak. Top markotop, jaminan bintang 7 gitu. Tapi Pak, sekarang-karang udah pelayanan Pak. Boro-boro dijawab Pak. Ditambahin persoalannya gitu. Pak Bu, karena kapasitasnya mau diperbesar. Gitu. Kapasitas kita yang mau diperlebar oleh Tuhan. Pertanyaannya, siap gak? Pertanyaannya, mau setia enggak? Ingat, saat kita lulus sekolah, lulus dalam sebuah ujian, maka kita akan mendapatkan sebuah ijazah sebagai tanda kelulusan kita. Betul enggak? Sama halnya, kalau kita menghadapi ujian dan berhasil melewatinya, maka kita akan menerima kemuliaannya. Selebrasi tidak pernah diadakan di awal. Selebrasi selalu terjadi di akhir. Banyak orang, saudara pasti suka nonton bola, apalagi pasar hari ini. Berapa banyak orang yang sudah mencetak gol selebrasi. Tapi kalau kalah, pada endingnya kalah, tetap saja tidak bisa mengangkat trofi. Walaupun sudah selebrasi. Selebrasilah pada saat sudah menyelesaikan semua. Amin. Tidak ada sempens yang dibuang pada saat pertandingan. Tapi kalau sudah selesai pertandingan, sudah keluar juara 1, 2, 3, rayakan. Apa yang Yesus alami? Di tengah ujian, dia gak pernah minta tolong Tuhan, Bapaknya, untuk bantu. Dia tidak minta, dia suruh malaikat yang ada di bawahnya, bantu saya, tidak. Tapi setelah selesai, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tanpa diminta. Tingkat kedewasaan iman kita akan membawa kita akan semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Maka itu mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur, jangan takut. Walaupun tidak ada kepastian apa-apa, tetap jangan takut. Mengucap syukur. Maka saya percaya menghadapi ujian, kita hanya tahu endingnya menang. Akhirnya menghadapi persoalan, maka kita akan terima kemenangan. Untuk bisa sampai ke tahap itu, sadari bahwa ternyata ujian adalah rencana Tuhan. Amin. Yang pertama, sadari ujian dalam rencana Tuhan. Sambil saya undang pemain musik. Yang kedua, kalau kita mau menang menghadapi ujian, pakailah firman untuk menghadapi setiap ujian. Pakailah firman Tuhan untuk melawan iblis yang mencobai kita. Dan yang ketiga yang harus kita ingat.
untuk kita bisa menang menghadapi ujian. Ujian pada akhirnya akan mendatangkan kemuliaan kalau kita menang. Amin. Tetap kuat, tetap bersyukur dalam Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur berterima kasih atas setiap kasih-Mu yang kami boleh rasakan di hari ini. Melalui firman Tuhan kami dikuatkan. Melalui firman Tuhan hari ini kami boleh memperoleh kekuatan yang baru untuk menghadapi setiap ujian persoalan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Bukan karena Tuhan membenci kami, bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tapi kami sadar dan kami yakin karena Tuhan ingin memperbesar kapasitas kami. Karena itu Tuhan, kami mau merelakan hidup kami. Kami mau merelakan hati kami untuk Tuhan bentuk. Kami mau merelakan hidup kami untuk Tuhan panaskan. Supaya setiap kami boleh semakin hari semakin besar. Kapasitas rohani kami, kapasitas diri kami akan semakin membesar. Dan semuanya itu kami akan kembalikan untuk puji hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap saudara Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri bersama-sama.